warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, saya hanya akan memperkenalkan diri ya di perkuliahan kita hari ini. Tadi sudah ada judul tentang sampul ya di ini. Nah, ini kurang lebih nama lengkap saya ya. Dan begitu gelar akademiknya. Kemudian juga ada nama panggilan karena panggilan saya yang ngambil yang pendek-pendek saja gitu ya. Kemudian juga tempat dan tanggal lahir saya di Sumedang 10 Mei tahun 86. Ini alamat rumah saya di Tasik ya. Kalau Anda tahu Unsil Baru ya. Saya satu kelurahan dengan Unsil Baru, tidak terlalu jauh ya. Saya ngambil rumah di daerah Mugarsari karena proyeksi ke depannya Unsil akan pindah ke daerah sana. Dan saya juga memang kalau saya itu kan bukan dosen prodi Anda ya, secara khusus di prodi, tapi saya ini dosen mata kuliah umum yang memang mengajar di prodi Anda. Jadi hubungan saya dengan kalian itu hanya sebatas dalam 1 atau 2 mata kuliah. Ya. Tidak standby di prodi setiap hari, apalagi selama kalian perkuliahan. Agama saya Islam biar jelas ya. Mohon maaf juga kalau nanti ada yang non-Islam atau agama lain, untuk dimaklum ya. Kita saling mengerti dan saling toleransi saja. Nomor HP saya yang utama ya, yang pertama kali mungkin Anda dapat tahu dari jurusan atau siapa ya. Karena saya memang kalau di akuntansi, walaupun saya bukan dosen akuntansi, selama saya di Unsil, angkatan yang pernah saya ajar itu angkatan 2014 gitu ya. Karena berarti angkatan ke-6 atau ke-5 yang pernah saya ajar di akuntansi bersama tim dosen NKWU ya. Sampai hari ini memang saya tiap tahun selalu berjumpa dengan mahasiswa akuntansi, termasuk di angkatan 2020 ini. Ini email saya yang umum ya. Kalau email yang khusus tadi ada di Google Classroom itu email yang milik Unsil ya. Oke. Saya sengaja bukan berarti saya ini narsis gitu ya. Kalau Anda lihat di foto-foto di sini saya menampilkan saya biar saya ini saling Anda kenal saya seperti apa orangnya gitu ya. Karena walaupun dosen saya juga manusia gitu ya. Seperti halnya manusia lain. Saya juga memiliki mungkin dulu waktu sekolah cita-cita ya, memiliki hobi mungkin. Anda lihat saya sedang bermain organ tunggal atau apa gitu. Karena itu mungkin juga menggambarkan hobi saya yang ya sedikitnya saya suka musik gitu ya. Saya suka nyanyi walaupun suara saya tidak sebagus Blackpink ataupun Super Junior ya, yang sedang Anda gemari tiap hari gitu ya. Oke. Dan saya memang menggemari beberapa musik ya. Terutama pop Sunda, dangdut, rock, barat maupun Indonesia. Bisa Anda lihat di channel YouTube saya ya, ada beberapa lagu-lagu dan jangan pingsan kalau mendengar suara saya gitu ya, atau kaget ya. Jangan terlalu histeris, biasa-biasa aja ya. Oke, kita relax aja ya. Itulah mungkin salah satu di luar kebiasaan saya sebagai akademisi, saya juga memiliki kehidupan lain ya, seperti halnya manusia biasa. Itu untuk identitas diri. Kemudian ini riwayat pendidikan saya ya. Saya juga menampilkan beberapa semacam riwayat hidup saya gitu ya. Dari mulai sini Anda lihat di pojok kiri ini waktu saya SD, fotonya sangat buram ya. Ini tahun 98, saya ini SD kelas 6 ya. Ini waktu saya SMP kelas 3 ya, mau SMA tahun 2001 mungkin. Ini waktu saya SMA ya, yang sebelah kanan 2 foto ini waktu saya SMA dan ini pas saya lulus SMA. Saya salah satu lulusan terbaik ya di SMA gitu ya. Di peringkat pertama di SMA saya. Anda lihat di sini ya TK saya jadi kehidupan saya ini kalau TK saya tidak punya foto ya, atau ada sebenarnya tapi takut kalian karena saya sadar bahwa foto saya waktu TK itu tidak lucu gitu ya. Saya ini mengalami perkembangan raut wajah itu dari mungkin kelihatan bagus ya menurut saya gitu ya, bukan menurut kalian. Mungkin dari SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Oke, ini jadi saya kebanyakan hidup saya ini dari TK maupun sampai SMA, dalam hal ini Semun ya, dulu nama waktu angkatan saya di daerah kampung halaman saya di daerah Wado ya,
tepatnya di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Ya. Dari Tasik itu sebenarnya tidak terlalu jauh, ya, hanya 60 kilo. Ya. Antara jarak antara Wado dan Tasik itu. Jadi 1,5 jam itu bisa selesai sampai sebenarnya. Oke, ini riwayat S1 saya. Nah, saya baru mengenal wilayah di luar kampung halaman secara lama itu ketika saya masuk ke jurusan PKN atau PMPKN tahun 2004 di UPI Bandung, ya. Ini kurang lebih ini kegiatan saya waktu kuliah di S1 ini, ya. Ini ruang kuliah saya. Dan tahun 2008 saya lulus S1, ya. Ini foto wisuda saya tahun 2008, ya. Alhamdulillah saya juga waktu wisuda di S1 itu peringkat ketiga lulusan terbaik, ya, di kampus saya. Kemudian juga ini S2 saya di UPI juga, jurusan PKN, dan S2 saya juga lanjut di kampus lain dengan mata kuliah ataupun dengan keilmuan yang tidak jauh berbeda, saling menguatkan, saling melengkapi saja, ya. Jadi basic keilmuan saya, kepakaran saya itu adalah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, ya. Yang secara yuridis formal memang ini mata kuliah yang wajib, ya, secara umum. Mungkin kalau Anda lihat di channel YouTube saya tentang perkenalan dosen, ya, di Classroom, Anda coba walaupun tidak sempat selama seminggu ke depan PR-nya Anda lihat video-video saya, ya, biar apa yang saya sampaikan di hari ini bisa tidak perlu banyak pertanyaan, ya. Kalau kelas ini tidak perlu terlalu banyak yang bertanya sebenarnya karena memang baru bertemu hari ini. Kalau kelas lain banyak yang bertanya, makanya saya daripada bertanya karena kita terbatas oleh waktu kesempatan, kalau hanya chat di WA kan itu tidak efektif gitu, ya. Khawatir itu kurang baik gitu. Jadi Anda lihat dulu aja sebelum bertanya terlalu jauh, ya Anda lihat dulu seperti apa profil dosennya dan apa yang disampaikan di media-media yang diposting oleh dosen tersebut, terutama oleh saya. Itu riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pekerjaan, ya. Jadi saya ini secara konsisten mungkin, ya. Saya lulus 2008 S1, kemudian saya sempat bekerja di awal 2009 selama setahun di Bimbel SSC, ya, Sony Sugema College di Depok, Jawa Barat. Tapi saya tidak betah karena saya sudah terlanjur cinta Bandung gitu, ya, dulu itu. Ketika saya tinggal di Bandung terus pergi ke Depok yang panas karena rasa Jakarta, rasa DKI, Depok itu saya pergi lagi ke Bandung tahun 2010 sebenarnya, ya. Nah, petualangan saya di dunia akademik itu tahun 2010. Anda lihat di sini saya mulai ngajar di dosen CTC Telkom, ya, Cikal Bakal Telkom University, ya, tahun 2010 di sini. Dan memang waktu itu usia saya baru lulus S1, jadi dianggapnya saya ini bukan dosen, tapi dianggapnya mahasiswa. Itu pengalaman pertama saya waktu menjadi dosen, ya. Malah dianggapnya saya teman kelasnya, padahal saya itu yang akan mengajar mereka. Bahkan saya juga pernah mengajar di sekolah di SMK, ya, Cipta Skill Bandung, berhadapan dengan anak-anak laki-laki semua, dengan anak-anak perempuan semua juga yang, waduh gitu, ya, kalau saya lihat jurusan-jurusannya mungkin akuntansi juga ada kan di SMK gitu, ya, kayak gitulah. Mungkin saya dulu kurang kuat imannya gitu, jadi saya tidak bisa lama untuk menjadi guru SMK, ya. Nah, saya memang fokus di perguruan tinggi, ya, dari mulai CTC Telkom, terus membantu di UT, ya, saya mengajar guru-guru SD yang belum lulus, yang menyelanjutkan sekolah, ya, guru-guru SD yang masih yang sudah senior. Kalau Anda punya orang tua guru SD, mungkin ada yang studi lanjutan di UT atau di mana itu. Saya pernah berpetualang ke beberapa daerah, ya, di Indonesia maupun di Jawa Barat. Nah, ini saya fokus di mata kuliah yang sama. Saya lebih banyak di Telkom, ya, dari mulai STC Telkom, TCIS, dan tahun 2012 ini menjadi Telkom University. Jadi profil saya bekerja ini dari 2010 sampai 2018 saya di Telkom University. Walaupun tahun 2014 saya diperbantukan, ya, di Unsil untuk mata kuliah yang sama, dan akuntansi menjadi salah satu jurusan yang menjadi langganan saya untuk mengajar tiap tahunnya. Jadi untuk bertanya pada kakak kelas mungkin tidak akan salah gitu, ya, kalau Anda menanyakan bagaimana saya sebenarnya gitu, ya. Dan ini adalah saya juga di Tasik selain mengajar di Unsil,
saya juga di Stikes BTH dengan mata kuliah dan atau pelajaran yang sama. Lalu bagaimana dengan sebenarnya saya? Ya, saya ini sebenarnya dosen tetap di Unsil ya. Tapi bukan di jurusan Anda, bukan di jurusan lain, tapi di mata kuliah umum. Jadi saya ini mengajar di semua jurusan ya. Ya kalau saya punya tenaga banyak, saya bisa aja ngajar karena banyak yang mau sama saya, gitu ya. Bukan saya GR gitu ya. Tapi kan saya hanya bisa mungkin hanya 4 atau 5 prodi ya yang bisa saya ajar tiap semesternya karena keteteran kalau terlalu banyak. Anda tidak akan terurus kalau saya terlalu banyak ngajar di jurusan ya, di semua jurusan. Oke, itu kurang lebih mengenai pengalaman pekerjaan. Nah, ini pengalaman organisasi. Kalau saya memang tidak banyak menghabiskan organisasi setelah karir ya. Saya lebih banyak di sekolah dan di perguruan tinggi menjadi aktivis mahasiswa. Ya. Ini juga sebagai semangat bagi Anda, sebagai motivasi bagi Anda bahwa ternyata memang yang namanya organisasi itu tidak menghalangi akademik ya, ataupun pelajaran ataupun mata kuliah. Asal kita bisa membagi waktunya. Saya selama 4 tahun kuliah S1 tidak pernah kosong waktu ya. Saya hanya belajar, kuliah dan ikut organisasi dari mulai tingkat himpunan jurusan sampai ke BEM universitas. Bahkan mengalami kalau saya ingin lulus lebih lama, saya menjadi orang nomor 1 di kampus saya waktu di BEM ya. Tapi karena saya memilih lulus lebih cepat, karena saya juga perlu lulus gitu ya. Saya hanya sampai ke wakil presiden di BEM UPI yang dulu cukup besar ya di daerah Bandung. Sama dengan ITB dan Unpad ya kalau untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Oke, itu untuk profil pengalaman organisasi. Nah, ini adalah profil lain saya ya. Di luar itu saya juga adalah penulis buku PKN, SD maupun SMP, SMA ya atau SMK. Penulis buku pendidikan Pancasila, penulis artikel dan lain-lain, dan pembicara pemateri di pemakalah di beberapa seminar umum, pendidikan, politik, dan kebangsaan, dan lain-lain ya. Karena kalau dosen itu kalau tidak membaca, ya menulis. Ya. Setelah itu dipublikasikan dan bekal bagi Anda ya, untuk bagi mahasiswa, untuk berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman. Oke, itu untuk profil hidup saya. Ya. Saya sengaja lebih detail ya, supaya Anda tidak mensahak-sahakkan saya ya. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini ada kuliah lain lagi nggak setelah Pancasila? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Sekarang waktu pukul udah ya. Oke, saya akan tepat waktu saja ya. Anda baca aja profil saya di ini ya, di Google Classroom. Baik, Pak. Siap, Pak. Terakhir gini. Ada PJ kelas ya, siapa satu aja PJ kelas. PJ kelas. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Tunjukkan yang mana yang WA, yang karena 2 orang yang WA saya. Untuk menerima informasi-informasi lanjutan ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, Anda bisa lihat di Google Classroom Anda ya. Karena memang ada beberapa poin yang harus Anda ikuti ya. Begini. Pesan terakhir ya di tatap muka ini. Udah masuk jam mata kuliah lain ya? Betul? Atau masih ada waktu? Sudah masuk, Pak. Sudah masuk, Pak. Gini aja ya. Sudah masuk. Mungkin saya ini dosen yang tidak terlalu ribet gitu ya. Saya tidak pernah merugikan mahasiswa. Tapi dengan catatan, ya, mohon dengan sangat ikuti aturan main saya. Gitu aja ya. Jadi harus ada berkorban apapun gitu ya. Jadi kalau saya bukan jurusan akuntansi, bukan dosen di akuntansi, jadi hubungannya cukup saya dan Anda. Seperti halnya dengan kakak kelas Anda ya, yang tidak pernah saya persulit gitu ya. Anda pun jangan mempersulit diri ya, selama saya menyarankan beberapa kode etik di perguruan tinggi ya. Lengkapnya silahkan Anda lihat semua postingan saya di Google Classroom kelas B. Kalaupun ada yang kurang paham, boleh bertanya, tapi untuk yang ngejapri ke WA itu sementara waktu ya, cukup PJ kelas dulu. Terima kasih ya teman-teman semua, mohon maaf ya, kita tidak bisa lama ternyata ini hanya sebentar saja. Mudah-mudahan ini menjadi gerbang menuju kesuksesan Anda ya, sebagai generasi Amin. Amin. yang akan menjadi terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, jazakallah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.